Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Polri TV Radio. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramadan memang ada dalam dekapan kita semuanya di waktu dan saat ini. Tapi semua itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kebetulan, semua adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kondisi umat ini tampaknya melakukan berbagai macam aktivitas. Ada yang berat dilakukan, ada yang setengah berat, ada yang tampak ringan sekali dalam menunaikan tugasnya. Bahkan tidak jarang kita temukan banyak orang yang putus asa dalam berbagai macam kesulitan yang sedang dihadapi. Padahal sesungguhnya tiap-tiap masalah yang muncul, tiap-tiap musibah yang muncul, adapun apa itu bentuk kesulitannya, sebenarnya tergantung kita menyikapi bagaimana kesulitan dan masalah itu yang tiba di hadapan kita. Tapi apa sebenarnya problem dari segala ini? Beratnya diri kita dan melakukan, bahkan terkadang beban kita bertambah berat rasanya ketika menunaikan segala sesuatu tugas kita. Itu karena kita jarang sekali, bahkan terkadang lupa memulainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini, hadirin pemirsa Polri TV Radio, Al-Fakir mengajak diri pribadi dan kita semuanya, mari mulai kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Fatihah ayat 1, Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bila saat kita memulai segala aktivitas mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke kantor, bekerja, menulis, membaca, bahkan seluruh dimensi aktivitas, bila dimulai dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sama artinya kita sedang mengakui bahwa kita melibatkan Allah, bahwa kemampuan hari ini kita bisa adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab yang disebut dalam satu kitab namanya Safinatun Najah, disebutkan di sana, ala man qala bi kalimati bismillahirrahmanirrahim faqad i'tarafa rabbahu. Dia sesungguhnya telah mengakui keberadaan Tuhannya. Dia mampu bukan karena dirinya, tapi mampunya karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Safinatun Najah, disebutkan di sana, man qala bi kalimati bismillahirrahmanirrahim kama warada fi awwali ayat surat Al-Fatihah, maka sebenarnya dia sedang melakukan i'tiraf terhadap Tuhannya. Ia mengakui bahwa kemampuannya hari ini bukan atas kemampuan dirinya saja, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin pemirsa Polri TV Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sesungguhnya sedang mengajak kepada kita, mari mulai segala bentuk aktivitas kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, libatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Seringkali muncul dalam hati kita beban yang berat, ya. Tidak ringan rasanya. Itu kenapa? Karena dalam memulainya bukan karena Allah. Segala sesuatu kalau dimulai karena Allah Subhanahu wa taala terasa ringan, langgeng rasanya, tidak berat. Memang masalah yang dihadapi terus bertambah, tidak akan purna apa yang kita akan hadapi. Tapi bila semua kita pautkan ada Allah dalam segala aktivitas kita, akan muncul satu rasa dalam tubuh kita, the power. Dari mana? Min quwwati rabbina. Lidzalika labudda an naqula fi bidayati kulli syai' qul bismillahirrahmanirrahim. Maka bila tiap aktivitas yang kita lakukan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan cuma sekedar bahwa kita mengakui bahwa kemampuan ini atas izin Allah, tapi kita telah menjadikan semua bentuk aktivitas yang baik ini menjadi bagian dari ibadah.
Saat mengucapkan kalimat basmalah, Anda makan, saudaraku makan, berarti sama artinya menjadikan makan itu sebagai bentuk ibadah. Berjalan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sama artinya jalannya kita pun bagian dari ibadah. Lidzalika labudda an naqula fi bidayati kulli syai' bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa semuanya, kalimat bismillah ini mengubah tiap kali beraktivitas, mengubah keadaan yang biasa menjadi sebuah ibadah. Apapun bentuk dan jenis kegiatannya, bila dimulai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah seraya berkata, hambaku mengakui keberadaanku bahwa ia mampu bukan karena dirinya, tapi melalui karena kekuatan aku. Masyarul muslimin, itulah sebabnya mari kita mulai kembali konteks segala kehidupan kita ini dengan mengulai atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bila semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan Allah itu boleh jadi menyatu dalam diri kita. Ya, kenapa demikian? Munculnya frustasi terkadang, stres, putus asa. Boleh jadi bukan karena kurang manajemennya. Boleh jadi bukan karena kurang di dalam mengatur segala persiapannya. Boleh jadi usaha Bapak Ibu hadirin semuanya bukan karena kurang modalnya, tapi karena kurang memulai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berat perasaan. Maka bila ingin semua ini berjalan dengan indah, terasa ringan segala bentuk aktivitas, mulai kembalikan diri kita bahwa kita mampu di tempat ini, mampu dalam kondisi ini, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, bismillah itu para ulama berkata, bahkan Ibnu Taimiyah berkata, man lam yaqul fi bidayati kulli syai' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aw lam yahsul 'ala al-barakah. Siapa saja yang dalam tiap kegiatannya, secapek apapun dia, berapapun yang ia peroleh, tapi tak dimulai semuanya dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan dapat barokahnya. Hadirin, kita butuh keberkahan. Kita butuh merasakan yang sedikit ini cukup. Kita butuh merasakan segala sesuatu yang apapun yang bentuknya kita peroleh, kita ingin menikmati itu, bahwa itu adalah puas batin kita. Muncul kalimat syukur kembali. Kapan? Saat dimulai dengan Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memulai satu aktivitas apapun, dia makan tak mengucapkan bismillah, tak ada barokah pada makanannya. Ia bekerja tak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tak ada barokah pada pekerjaannya. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, lebih luas lagi, memulai karena Allah ini akan membuat batin tiap pribadi kita ini terasa ditumbuhi satu semangat yang tidak diperoleh dari sebelumnya. Kenapa? Karena di saat kita akan gagal, kita masih ingat ada Allah yang akan menolong kita. Kenapa? Karena kita mulai dengan Allah. Kita mulai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita bernyandarkan pada segala sesuatu atas kemampuan diri kita ini, maka kita lemah hadirin. La syai'a nahnu. Itulah sebabnya dalam satu kalimat hauqalah disebutkan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali apa? Atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap kali kita punya masalah, tiap kali kita punya kesulitan, jangan katakan itu sulit. Kenapa? Bila Allah mau, segalanya itu menjadi kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari kita mendengar, 5 kali dalam sehari kita mendengar, menjumpai kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu artinya apa? Maka semua kecil. Tidak ada yang terasa besar. Tidak ada yang berat rasanya. Kenapa? Kalau ada yang mengeluh, ya Allah kesulitanku berat, masalah yang sedang kuhadapi berat, tak ada usainya. Allah jawab dari Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Hamba, tiap paket kesulitan yang kau temukan itu adalah paketnya kemudahan. Tidak pernah Allah menjanjikan paket kesulitan adalah kesulitan. Tidak.
Allah juga tak menjanjikan paket keberatan ini, beban yang berat ini akan datang berat yang baru. Tidak. Tapi Allah janjikan, bahkan Allah kuatkan kembali dalam surat Al-Insyirah pada ayat berikutnya, wa inna ma'al usri yusra. Hai hamba, tiap kali kesulitan bersamamu akan kutemukan engkau dengan kemudahannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Idzan la taqulu ala anna hadha asy-syai' sa'ab. Jangan katakan ini berat karena kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu mudah putus asa karena kita punya Allah. Jangan mudah untuk mundur ke belakang, kita punya Allah. Selama kita punya Allah, aynama kunna wa haitsuma kunna fal quwwatu minallah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kemanapun kita, bila kita ikut sertakan Allah dalam setiap konteks hidup kita, maka ada kekuatan Allah dalam diri kita. Al-Faqir sebelum terakhir ingin menyampaikan bahwa dalam satu kitab disebutkan Safinatun Najah, bahwa siapa yang mengucapkannya, memulai segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, selain ringan rasanya, tidak ada beratnya hidup ini, maka dia juga akan menemukan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segalanya. Bahkan di alam barzakh, seseorang yang selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam pada tiap-tiap kesempatan hidupnya. Kenapa? Dia tak takut sendirian dalam alam barzakhnya. Kenapa? Dia pun mulai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi apapun, bila kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah katakan dalam Al-Qur'an, berapa banyak orang-orang yang merintih, berapa banyak orang-orang yang mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi ini. Bahkan mereka menanyakan kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau lupakan kami? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Karena engkau lupakan aku dulu. Maka ada dalam satu hadis qudsi, atau Allah Rasulullah SAW menyebutkan, Allah menyebutkan apa kalimatnya? Ana rabbukum, saya Tuhanmu. La ilaha illa siwaya, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sembahlah aku dan mulailah mengingat aku dengan segala bentuk atas nama aku. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dalam kesempatan kali ini Al-Faqir, untuk kita semuanya para pemirsa Polri TV Radio, mengingatkan buat diri sendiri dan kita semuanya, mulai kembali segala aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa karena Allah. Tidak ada berkah, sulit, berat, tapi semua bila atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang akan menjadi ihdinas siratal mustaqim. Ada Allah yang akan selalu menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Bukankah dalam Al-Quran surah Al-Fatihah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah melakukan satu aktivitas dengan nama Allah, tutup kembali aktivitas itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa demikian? Dengan itu kita juga mengakui kepada Allah tuntasnya, purnanya satu tugas ini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi adalah konteks yang paling penting. Apapun yang kita peroleh sebagai bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sharing. Ar-Rahman, Ar-Rahim, berbagi, sharing informasi yang baik, yang benar, yang sudah ditabayun, sharing manfaat, sharing ilmu, sharing apa saja, itu juga bagian karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan untuk Al-Faqir diri sendiri dan kita semuanya, kita kembalikan wujudnya kita ada di sini. Kemampuan segala aktivitas kita ini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengingat Allah dalam semua dimensi kehidupan kita. Nabi SAW beliau bersabda, apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat. Tiap segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Orang yang berniat itu terbagi tiga. Satu, ada orang yang berjalan melakukan satu aktivitas ini, dia mulai karena Allah, thumma intaha karena Allah. Dia mulai starting karena Allah, finish karena Allah. Ini yang harus kita lakukan. Tapi ada model kedua, dia start karena di dunia,
berujung pula karena dunia. Tak akan ada puasnya. Orang yang mengejar dan berniat karena dunia, dimulai karena dunia bukan karena Allah, maka finishnya karena dunia, seakan seperti orang yang mengejar bayangannya sendiri. Tak akan pernah jumpa hadirin. Terakhir, apa itu? Orang yang berniat start karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan ia terbentur dengan kepentingan-kepentingan dunia. Lalu kemudian ia memperoleh hidayah. Dia mendengarkan kebaikan dari telinga kanannya. Lalu ia ambil hikmahnya. Sehingga kembali ia beristighfar pada Rabbnya. Lalu ia kembali on the track. Kembali karena lillahi ta'ala. Mungkin kita bagian yang ketiga. Bila berat bagi kita bagian nomor pertama. Sekalipun kita berada pada konteks nomor 3. Boleh jadi semua dimulai karena Allah. Startnya karena Allah. Menikah, start karena Allah. Baca Al-Quran karena Allah. Tapi saat dia di tengah-tengah, boleh jadi karena kepentingan duniawi. Kembalikan kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan segala-galanya. Bila kita merasa butuh kepada Allah, maka jangan khawatir. Allah pun ada pada tiap-tiap kebutuhan kita. Syukran lil jami'a. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat buat diri sendiri dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan, berikan kita anugerah dan hidayah untuk selalu memulai segala aktivitas dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Alhamdulillah pada purna tugasnya, berbagi kembali karena itu bagian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jami'an wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.